Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Abdul Aziz dengan NIM 23050768. Di sini untuk video ini dibuat adalah untuk mengisi absensi saya yang kurang. Lalu mungkin lanjut aja ke dalam videonya tentang pengenalan React Native, yaitu membangun aplikasi mobile Android dan iOS dengan JavaScript lebih cepat, lebih efisien. Lalu apa itu React Native? Framework open source dari Facebook untuk membuat aplikasi mobile cross platform Android dan iOS menggunakan JavaScript dan React. Kode dikompilasikan natif menghasilkan performa tinggi yang mendekati aplikasi natif. Ini ada beberapa juga aplikasi yang terkenal menggunakan React Native juga. Yang pertama ada Facebook tentunya, ada Instagram, ada juga Skype dan juga Pinterest. Lanjut, mau apa sih memilih React Native? Pertama, efisiensi waktu dan biaya. Satu code base untuk Android dan iOS hemat sumber daya pengembangan secara signifikan. Jadi untuk React Native sendiri ini dia sudah work di kedua operating system tersebut, yang antara lain adalah Android dan iOS. Jadi dengan begitu akan menghemat waktu yang lebih banyak. Lalu komunitasnya juga besar. Jadi dengan adanya komunitas yang besar, maka dapat mengulik-ngulik atau mencari sumber daya atau resource yang lebih mudah, yaitu dukungan melimpah dari komunitas global dengan ekosistem library yang kaya. Lalu yang ketiga ada performa tinggi, dikompilasi ke kode natif, memberikan pengalaman pengguna yang mulus dan responsif. Yang keempat ada reusable komponen, bangun UI modular dengan blok komponen yang dapat digunakan kembali di seluruh aplikasi. Nah, di sini persiapan awal alat yang dibutuhkan. Yang pertama adalah Node.js tentunya, yaitu runtime JavaScript yang wajib sebagai fondasi lingkungan pengembangan. Ada npm juga atau YARN, Patch Checking Manager untuk mengolah dependensi dan script project. Yang ketiga ada Expo Apps. Nah, ini biasanya ada di aplikasi atau di software aplikasi yang ada di Android ataupun iOS untuk menjalankan dan menguji aplikasi secara langsung di handphone masing-masing. Lalu yang keempat ada VS Code, yaitu text editor andalan untuk menulis dan mengolah kode dengan nyaman. Ada beberapa juga code editor selain VS Code, tapi saya menyarankan menggunakan VS Code karena ini adalah code editor yang paling sering digunakan. Yang kelima adalah jaringan WiFi. Laptop dan handphone harus terhubung ke jaringan yang sama untuk sinkronisasi Expo. Lanjut aja ke slide selanjutnya adalah bagaimana sih cara membuat project baru dengan Expo. Nah, Expo menyederhanakan konfigurasi dan mempercepat proses pengembangan. Tidak perlu setup natif yang rumit, cukup satu perintah untuk memulai. Nah, jalankan perintah berikut di terminal lalu masuk ke folder project dengan cd nama project sendiri. Ini adalah untuk suatu komen untuk masuk ke dalam suatu project atau ke dalam suatu folder. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih cara membuat projectnya, yaitu dengan mengetik npx create expo apps add latest name project yang akan dibuat. Nah, di situ juga ada contohnya, yaitu aplikasi pertama. Lalu selanjutnya setelah project itu dibuat, tinggal masuk aja ke dalam yang sudah dibuat tadi, project yang sudah dibuat tadi dengan menggunakan cd aplikasi strip pertama. Selanjutnya ini adalah struktur folder project React Native. Nah, di sini ada strukturnya, di sebelah kiri sudah terlihat ada struktur folder yang dibuat. Lalu apa sih kegunaan masing-masingnya? Yang pertama ada app.js, file utama tempat aplikasi dimulai dan komponen root didefinisikan. Lalu ada asset folder, gambar, icon, font, dan aset statis lainnya. Yang ketiga ada node modules, berisi semua library dan dependensi yang diinstal otomatis oleh npm atau yarn. Yang keempat ada package dan package.json, konfigurasi project, daftar definisi, dan script perintah yang tersedia. Lalu gimana sih cara membuat tampilan halaman yang sederhana? Nah, komponen yang paling penting dalam suatu pembuatan tampilan sederhana tentunya adalah view, wadah untuk elemen lain mirip seperti div. Lalu selanjutnya adalah untuk menampilkan suatu teks, yaitu memerlukan script seperti ini, yaitu
teks, lalu komponen untuk menampilkan teks pada layar, saling menggunakan objek JavaScript dengan properti camel case mirip CSS namun tanpa tanda hubung. Nah, di sini adalah contoh code-nya, yang dimana ini adalah view untuk menampilkan suatu teks atau menampilkan suatu kosakata berupa Hello React Native. Jadi nanti tampilan dari suatu aplikasinya adalah memunculkan teks Hello React Native. Selanjutnya, menambahkan elemen interaktif. Nah, selain tadi teks aja, bisa menambahkan berupa button, komponen tombol bawaan untuk memicu aksi saat digunakan atau ditekan oleh pengguna. Contohnya seperti ini. Lalu teks input, bidang input teks untuk menerima data dari pengguna seperti form login, atau mungkin mengisi nama, atau mengisi angka dan sebagainya. Lalu ada image, menampilkan gambar dari sumber lokal aset maupun URL eksternal ini untuk menampilkan gambar. Lalu yang terakhir ada navigasi, menggunakan library navigation untuk berpindah antar halaman dengan lancar. Nah, bagaimana menjalankan aplikasi? Nah, kalau di handphone itu yang pertama jalankan servernya dulu yang ada di terminal project di laptop tersendiri, yaitu menggunakan command npx export start di terminal project. Lalu yang kedua, tinggal pindah QR code-nya saja di aplikasi Expogo di handphone, lalu pindah QR code-nya yang muncul di terminal di project tadi. Sementara untuk di browser desktop, cara menjalankannya adalah tinggal jalankan server aja, ketik npx export start, masih sama seperti sebelumnya, seperti biasa di terminal. Lalu cara keduanya adalah dengan buka di browser. Setelah menjalankan servernya, tinggal buka aja di browser tersebut. Bisa menggunakan copy paste dari linknya, copy paste dari link URL-nya, atau bisa menggunakan tombol W di terminal tersebut. Nah, tahap-tahap selanjutnya kalau misalkan sudah bisa dalam langkah-langkah yang dijelaskan tadi, itu bisa selanjutnya langkah selanjutnya bisa menggunakan bisa dengan mengeksplorasi komponen dan API, pelajari komponen lanjutan seperti flat list, scroll view, dan API bawaan React Native. Lalu bisa query state management, pelajari use state, use effect, dan library seperti Redux untuk mengelola data aplikasi. Yang ketiga, bisa juga bergabung dengan komunitas, karena dengan bergabung komunitas dapat mendapatkan banyak sekali tips-tips atau cara belajar React Native yang lebih mudah. Lalu bisa dari forum, bisa dari GitHub, hingga Discord, dan grup WhatsApp. Nah, selanjutnya mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sebelumnya saya juga mohon maaf ke Pak dosen Ihsan Maulana jika kamera saya terasa agak gelap, dikarenakan memang kamera dari laptopnya tersendiri ini seperti ini. Sebelumnya saya mohon maaf juga jika kamera saya kurang bagus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.